性感弑君。Akhirnya Tusan dan Yuchu kembali ke istana. Dia melaporkan kepada putri bahwa jimat pengendali berhasil direbut setengahnya. Namun setelah diperiksa, jimat pengendali milik Sikuan tak ada, yang berarti masih berada dalam genggaman Renpeng. 我们夺回了一半的母符。阿宽的母符被恶妖所盗，没有阿宽的母符。 Salah satu anggota klan Gunung Tu yang bernama Gugo mendatangi Suyi yang sedang ditahan. Ternyata dia memiliki dendam lama karena Suyi pernah menindasnya dengan kejam dan tanpa perasaan. 妖奴可是我新收的货色，您这妖奴长得不错呀。快点！停手！找出来！走，快点！会将子符种入你体内，我便将母符焚毁，痛苦挣扎着死去。是你，我一定是在做梦，在做梦。这里，便是我的噩梦。啊！ Setelah menghabisi Suyi, dia menemui Shiji. Tak disangka ternyata Gugo adalah pengkhianat yang menyamar sebagai anggota Gunung Tu. Namun Shiji marah karena tanpa izin Gugo keluar dari Gunung Tu. Dia ditugaskan untuk tetap menyamar di sana hingga saatnya dibutuhkan. 属下不敢。你竟敢擅自来御妖，我命你留在涂山，你就不怕我杀了你？ Shiji mendatangi Sikuan untuk mengajaknya kerjasama bergabung menghancurkan kerajaan. Dengan imbalan akan menjadikannya penguasa negara Yuyao. Namun Sikuan dengan tegas menolaknya yang membuat Shiji murka. Dia mengeluarkan jimat pengendali Sikuan untuk mengancamnya. 你休想不会背叛公主。好一个有情有义的勇士！我等着你的答复，暂时不会焚了你的母符。 Sikuan mendatangi Tusan bahwa Shiji menemuinya mengajaknya kerjasama. Sikuan khawatir dengan keselamatan putri bahwa Shiji akan mengerahkan pasukannya untuk menyerang istana. Mereka pun berkumpul untuk mendiskusikan mengatasi masalah ini. Setelah lama berbincang, akhirnya Tusan mempunyai siasat, membiarkan Sikuan untuk berpura-pura mengabdi kepada Shiji. Lalu putri akan membebaskan seluruh klan siluman dari jimat pengendali yang dimilikinya, agar klan siluman yang bergabung dengan Shiji berubah pikiran. Sikuan pun dengan segera membebaskan mereka. Berita pun tersebar. Setengah klan siluman yang jimat pengendalinya masih dipegang oleh Shiji berdatangan meminta untuk membebaskannya juga. Namun Shiji malah menghabisinya, yang sontak saja membuat semua yang melihatnya ketakutan. Malam harinya Sikuan dipanggil lagi oleh Shiji. Sikuan berpura-pura dulu menolaknya. Namun akhirnya dia ikut bergabung dengan syarat harus melepaskan putri. Sikuan akhirnya menyamar sesuai arahan Tusan. 我上次给你提的是石宽，绝不会背叛公主。 你俩只能成对亡命冤役同我合作，有点骨气。看在你的面子上，同我合作，你说话算话。你便是我城中的先锋。 Putri mencari solusi dari buku peninggalan leluhurnya untuk menghancurkan jimat pengendali yang dipegang Shiji dan akhirnya menemukan satu petunjuk namun dengan risiko yang tinggi. Putri memanggil Yuchu untuk mendiskusikan solusi tersebut, bahwa cara menghancurkan jimat pengendali ada di dalam aula klan. Siapapun yang memasukinya tanpa izin akan mati seketika, kecuali keturunan kerajaan yang melangsungkan pernikahan akan diizinkan masuk 1 hari. Demi keselamatan semua klan, akhirnya mereka berdua sepakat untuk menikah. Namun alasan pernikahan harus dirahasiakan kepada Tusan dan Sikuan. 在宗祠当中，解除御妖子母符的法子，才会允许新人进入宗祠。可是我有皇室大婚，我同意成婚。是需要以命相搏，请公主瞒着妖仙姐姐，也要瞒着阿宽。
Shiji dan Renpeng akan segera menyerang istana. Lai yang sudah menyelidikinya segera melaporkan kepada Tusan. Dengan mengejutkan, Yaya muncul mengabarkan bahwa Putri dan Yuchu akan menikah. Dengan seketika, Tusan terkejut. Dia langsung mendatangi Yuchu. 我要娶步太，你真的心悦他吗？不错。你们不合适，我不同意。为何？步太喜欢的人是石宽，你对他是何时？可是真心？我究竟算什么？你会不会有一丝不舍？若有一天我消失了，我心悦他。若有一日你消失， Di tempat lain, di markas sekte besar Yiki, terlihat ketua sekte yang bernama Hong Yi menerima surat rahasia, mengabarkan bahwa bawahannya yaitu Renpeng kerjasama dengan Ratu Siluman untuk menghancurkan negara Yuyao. Ketua tak akan tinggal diam, dia akan mengutus pendekar berilmu tinggi untuk menangkap Renpeng, sekalian perwakilan untuk menghadiri pernikahan putri yang telah mengundangnya. 矛盾激化，此信是由玉瑶国中传出，恰好也在玉瑶国。可是他勾结恶妖，金人凤一向心思歹毒。盟主放心，相助玉瑶国，擒住金人凤，即一并收拢了吧？是。 Pernikahan pun akhirnya berlangsung. Tusan dengan perasaan sedih dan kecewa hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Yang pada dasarnya Tusan pun menyukai Yuchu. Dengan mengejutkan tiba-tiba Tusan mengejarnya. 下一次我们一起去看雪山之巅，都一起去看，好不好？ Namun sayang, Tusan terlambat, gerbang aula klan sudah tertutup. Tak lama, Yaya muncul mengabarkan bahwa pasukan Shiji sudah berada di gerbang istana. Dan benar saja, pasukan besar siap menghancurkan kerajaan. Tusan mengutus Yaya untuk menemui Lai, sedangkan si Kuan diutus bertindak sesuai rencana. 你去检查城门处的布置，你这就去城中与阿来会合。雅雅，石宽，是。 恭请尧尊入城。石宽，抓步太，交与你为奴，去探探。是。尧尊，你信不过我。我不得不防，是涂山红红太过于狡猾，是我信不过你。 Sementara Yuchu dan Putri sudah memasuki aula klan. Tak lama setelah mencari petunjuk, akhirnya mereka berhasil membuka peti rahasia yang di dalamnya muncul pusaka batu yin yang dapat menghancurkan jimat pengendali. Namun saat Yuchu akan menghancurkannya, tiba-tiba 没事吧？没事。极阴之石便是阵眼。 玉瑶国祠堂建立于法阵之上，整座祠堂顷刻间便会崩塌。 Shiji yang cerdik mencurigai ada yang tak beres karena prajurit yang diutusnya ke dalam belum muncul juga. Namun saat si Kuan akan memeriksanya, akhirnya ketahuan bahwa dia pura-pura tunduk. Tak ada jalan lain, si Kuan akan melawannya. 站住！你居然敢诈降于我！杀了他！ Yuchu yang masih di dalam masih berusaha untuk menghancurkan batu yin sendirian, sedangkan Putri sudah dilemparkan keluar untuk menjaga keselamatannya. Dan tiba-tiba Tusan menerima pesan bahwa Yuchu sudah menemukan solusi untuk menghancurkan jimat pengendali. Tusan pun dengan segera mendatangi Yuchu. Namun setelah tiba di sana, terlihat aula klan sudah hancur dan Yuchu tak sadarkan diri. Yuchu，月初，月初，月初，你怎么样了？既是如此，为何不与我商量？还能见到瑶仙姐姐的身影，我怕你不同意。月初，
Sementara Si Quan masih berusaha bertahan menjaga gerbang meski beberapa kali kalah dan terluka. Si Quan tetap akan setia kepada putri meski nyawa taruhannya. Akhirnya Si Ji mengeluarkan jimat pengendalinya untuk menghabisi Si Quan. Setelah beberapa kali Si Quan terluka dan masih tetap dengan pendiriannya, Si Ji semakin murka. Namun saat akan dihabisi, tak disangka putri muncul keluar istana.你就一定会死。皇族的最后血脉就站在你们面前。都给我上！怕什么？ Seluruh klan siluman ketakutan dengan kemunculan Tusan. Mereka memilih diam meski Si Ji memerintahkan untuk menyerang. Tak lama putri mengumumkan bahwa dia akan membebaskan seluruh klan siluman dari jimat pengendali. Putri pun mengeluarkan batu yin untuk dihancurkan dan disaksikan oleh semua klan siluman. Si Ji berhasil melarikan diri, dan akhirnya jimat pengendali berhasil dihancurkan. Yang otomatis seluruh klan siluman kini telah bebas tanpa ada yang mengendalikan lagi. Yang sontak saja membuat seluruh klan siluman bergembira. Utusan sekte Yiki akhirnya tiba di negara Yuyao menemui Renpeng. Mereka menanyakan keterlibatannya dengan Si Ji. Namun Renpeng yang cerdik meminta bukti bahwa dia bersekongkol dengan Si Ji. Karena tak ada bukti, mereka pun tak bisa berkata apa-apa. 怎会在此啊？我听闻金代庄主与恶妖勾结。王权山庄来此为何？和费管家一样，是想找个莫须有的罪名。你与他合作，不守妖族，众人亲眼所见。 焚毁妖族母符，眼下时机已逃，是为了拿到母符，才与他假意合作。你自是怎么说都可以呀。 Setelah keadaan kondusif, kota Yuyao akhirnya ramai kembali dan damai antara klan manusia dan siluman. Mereka hidup berdampingan di bawah kekuasaan sang putri. Mereka berdua pun akhirnya bersatu kembali dan berjanji akan bersama selamanya. Namun saat putri sedang membeli bunga, tiba-tiba... Dengan mengejutkan, tak disangka akhirnya sang putri meninggal dunia. Dan ternyata yang telah menghabisinya adalah gugus siluman jahat yang menyamar. Si Ji yang telah kalah kini merasa berimbang dengan kematian putri. Renpeng ditugaskan untuk segera kembali ke markasnya karena Tusan akan murka. Dia tak akan membiarkan satupun lolos dari murkanya. 这次真的是大败。妖尊，滚！要是想活命，赶紧收拾妥当。 Yuchu akhirnya tersadar setelah beberapa hari pingsan. Dia terkejut saat Tusan memberitahu tentang tewasnya sang putri. Mereka berdua pun mendatangi Si Quan dan menyampaikan permintaan. Mulai saat ini, Si Quan yang menggantikan posisi putri menjadi penguasa kerajaan Yuyao. 守护他的国家与子民，你可否替他？谁还能替他守护余妖？眼下除了你，我会永远守护公主的余妖国，要相互平等。 余妖国这3个字首先就得改掉。 Yaya membawa sebuah kotak yang tak diketahui asal-usulnya dan ternyata berisi sebuah senjata yang dipakai menghabisi putri. Setelah Tusan memeriksanya, ternyata kiriman dari Si Ji. Tusan pun dengan segera mengumpulkan semua. Dia memutuskan untuk membentuk aliansi siluman agar tak diadu domba oleh kelicikan Si Ji. Tusan juga merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar di belakang Si Ji.
Maka dari itu, semua klan siluman dari berbagai sekte akan disatukan. Mereka pun setuju dengan diawali dari Yaya sebagai perwakilan sekte Gunung Tu, Lai perwakilan dari negara Nan, Yuling dari sekte Lintah, dan Sikuan dari kerajaan Yuyao. Keesokan harinya, para petinggi sekte dikumpulkan termasuk dari sekte Yiki untuk mengumumkan bahwa aliansi siluman telah dibentuk dan Tusan sebagai kaisar siluman. 今后，我们妖族将会有自己的妖盟。乌蒙，涂山红红在此成立妖盟，长久以来，盐城恶妖立誓相互弱小。遵盟主之命，赤妖一族愿加入妖盟。南国也愿加入妖盟。北山愿加入妖盟。我愿意加入。晃，我愿意加入。我愿意加入。不拒绝任何妖族加入。 Tusan dan yang lainnya kembali ke Gunung Tu. Saat Gugo sedang menerima pesan dari Shiji, tiba-tiba Yaya muncul. Dia terkejut dan tanpa sengaja menahan serangan Yaya dengan kekuatan yang cukup besar. Lai yang ternyata memperhatikan mereka dari tadi muncul. Dia ingin mengetes kesaktian Gugo. 不如跟我对上一两招如何？我倒是也想见识见识。当然好啦，蝈蝈，快啊！ 我看看。 Renpeng yang sudah kembali ke markasnya telah mengirim pesan ke beberapa sekte kecil dari aliansi Yiki bahwa keturunan api dewa yang memiliki darah spiritual berada di Gunung Tu. Tujuan Renpeng agar dia terbantu mendapatkan Yuchu dari lindungan Gunung Tu. Mereka pun sudah bergerak mendekati Gunung Tu. Semua berlomba ingin mendapatkan darah spiritual Yuchu untuk menjadi pendekar tak tertandingi. Namun tak lama tiba-tiba muncul serangan. 灭妖神火，专治阳炎。银蝶剧毒，多谢金兄出手之恩。一感染者瞬间暴毙。 Dan tiba-tiba Renpeng muncul seolah-olah menolong mereka. Padahal serangan tersebut dari dirinya sendiri. Dia menghasut dan memfitnah bahwa serangannya berasal dari Gunung Tu. Semua ini dilakukan agar Renpeng bisa mengendalikan mereka. Penyerangan pun mulai dipersiapkan dengan dipimpin oleh Renpeng sendiri. 大伙结伴，沿小道而行。 金庄主赵府，金人凤修为高超，能将屠山，本于此阵当此里应外合。诸位与我在阵中。金庄主指令。赶路要紧。 Saat Yuchu dan Tusan sedang berlatih, muncul Sanrong melaporkan bahwa aliansi Yiki dan Renpeng sudah berada di perbatasan Gunung Tu siap menyerang. Tak lama Yuchu menerima pesan dari Pusen, ingin bertemu di perbatasan. Namun Yuchu curiga dengan pesannya yang dirasa bukan kata-kata Pusen, yang diduga Pusen telah ketahuan oleh Renpeng. Tusan pun membuat siasat dengan memasuki hutan seorang diri. Namun tiba-tiba langit menjadi gelap seperti malam hari. Tak lama Renpeng muncul. Dengan mengejutkan, semua anggota aliansi Yiki telah dihabisinya. Diserap kekuatannya untuk mengaktifkan formasi teratai merah. 我起阵，红莲石妖阵，这就结束了。这才是我火神的杀招。 Tusan yang masih belum pulih seutuhnya tak mampu menandingi kekuatan Renpeng yang telah tembus tingkat tertinggi. Begitu juga dengan kedua adiknya yang bukan tandingannya. Tak ada jalan lain, Yuchu yang sudah tiba di sana memutuskan untuk memberikan sebagian darah spiritualnya kepada Tusan agar kekuatan Tusan kembali pulih seutuhnya dalam sekejap. 刀锋血脉的秘密。 我
Akhirnya masalah teratasi, namun Yuchu tersadarkan diri kehilangan banyak darah spiritual. Tusan kini sangat khawatir dengan keselamatan Yuchu, karena seluruh dunia tahu bahwa Yuchu adalah satu-satunya pemilik darah spiritual. Seluruh penghuni Gunung Tu juga sudah mengetahui identitas asli Yuchu. Dia adalah keturunan sekte api dewa yang dulu pernah membantai banyak siluman Gunung Tu. Yang sontak saja, semua terkejut kecuali para petinggi yang sudah mengetahuinya dari awal. Sementara Renpeng ternyata masih hidup, namun kini dia lemah dan terluka sangat parah. Tusan mencoba mengobati Yuchu di bawah bulan purnama dan ternyata berhasil. Kini Yuchu bangun dari pingsannya. Tak lama Sanrong muncul mengabarkan bahwa utusan aliansi Yiki yang bernama Pei ingin bertemu di perbatasan. Dia berterima kasih karena telah mengalahkan Renpeng hingga terselamatkan aliansi Yiki yang tersisa. Pei juga meminta agar Yuchu dikembalikan ke aliansi Yiki yang merupakan keluarga aslinya. Keesokan harinya Tusan menyampaikan pesan tersebut kepada Yuchu, namun dengan tegas Yuchu menolaknya. Dia ingin berada di Gunung Tu bersama Tusan. Apalagi kini kekuatan Yuchu sudah meningkat mencapai level 3. Secara tersengaja melancarkan pembuluh nadi saat memberikan darah spiritualnya. Tusan membuat rencana untuk mencari Renpeng dengan menugaskan Yuchu dan Pusen dengan keluar dari gunung itu secara diam-diam agar kerahasiaan tetap terjaga. Yang mengetahui hanya Tusan dan Sanrong. Setelah kepergian Yuchu dan Pusen, sontak saja membuat seluruh penghuni gunung itu terkejut dan Tusan pura-pura tak tahu dengan mengumpulkan para petinggi untuk mengejar Yuchu. 那小子心性狡诈，信任不得，信气一吃里扒外的畜生。南海毛毛，去哪儿找这个贼小子啊？将他擒住，非扒了他的皮不可。眼下最重要的是先将他擒回。长老息怒，我们便即刻动手。随我去神火山庄拿人。来呀，阿来，你们留守涂山。是。 Kabar tersebut sudah tersebar sampai ke anak buah Renpeng dan terlihat Renpeng masih kesakitan akibat lukanya yang belum pulih. Dan tak lama berita pun diketahui oleh ketua aliansi Yiki bahwa Yuchu telah melarikan diri dan kini sedang dikejar oleh para pendekar Gunung Tu. Namun saat malam hari Yuchu sedang beristirahat, tiba-tiba Tusan dan dua petingginya muncul. Yuchu sengaja mengalah hingga terluka agar Pusen membawanya ke Wisma Gunung Api untuk mengobati Yuchu agar Yuchu bisa mencari Renpeng. Tak lama mereka berdua pun tiba di sana. Yuchu pun memasukinya seorang diri untuk melihat situasi dan tersengaja dia bertemu dengan Bibi Yuping, pelayan ibunya dulu. Yuchu mengenalinya dengan tanda luka di tangannya yang pernah diceritakan ibunya dulu. Yuping也是二小姐的儿子，东方青兰的儿子。我是东方月初，我听我娘说，你当年为了救他。 知道吧？还替他挡下了金人坊的生活。是二小姐的儿子，这些年我一直在暗中寻找，你还活着。我此番前来就是为此，还望玉萍一相助。我有一计。凭纵死不辞，要能给老庄主和二小姐报仇，公子但请吩咐。 Yuchu berhasil menangkap tangan kanan Renpeng. Setelah dipaksa beberapa kali, akhirnya dia mengatakan di mana Renpeng berada. Dan akhirnya Yuchu berhasil menemukan Renpeng. Sementara Bojoi masih mencari Yuchu. Tak lama, Tusan menerima pesan dari Yuchu agar menunggunya di Wisma Api Dewa. Dan tak berselang lama, mereka pun tiba di sana. Bojoi yang emosi ingin segera menangkap Yuchu memaksa masuk. Yuchu pun datang menemui Bojoi. Mereka semua terkejut setelah diperlihatkan bahwa Renpeng telah ditangkap. 月初那贼小子，给我滚出来！竟敢擅闯神火山庄！你们是何人？啊，你这臭脾气能不能改改？狐狸，月初这就向你赔罪。这份大礼如何呀？东方月初，今日起，金人凤屡犯盟规，此前数度脱罪。一气盟将逐出金人凤，狡猾卑鄙，交由东方月初处置。好啊。 是为了给我的父母报仇，都是咎由自取，全为老夫所救。
Ren Peng diampuni, tak dihabisi, namun dia menerima hukuman berat dan dikeluarkan dari aliansi. Akhirnya dendam Yuchu dan semua orang terbalaskan. Yuchu diangkat jadi ketua Wisma Api Dewa, namun tak berminat. Dia mempercayakan ketua kepada Bibi Yuping, dan Yuchu ingin kembali ke Gunung Tu menemani Tusan. 你不打算回神火山庄吗？实在是无半分念想。和宫里山庄的执事长老非你，山庄只会越来越好的。年轻人有自己的想法。 Yuchu dan Tusan sudah kembali ke Gunung Tu. Tusan yang cerdik mencurigai adanya mata-mata utusan Shiji di Gunung Tu dengan kemunculan kupu-kupu pembawa pesan, dan orang yang telah menghabisi putri belum terungkap, yang diduga adalah orang yang sama. Mereka berdua pun mengikuti kupu-kupu tersebut, dan akhirnya terungkap sudah ternyata mata-mata tersebut adalah Gugo. Tusan pun mengumpulkan para petinggi dan membuat siasat lagi, memanfaatkan Gugo untuk memancing Shiji keluar. 当初辛辛苦苦将他救回来，这该死的蝈蝈！ 受伤也不过是苦肉计罢了，过过便是时机安排的。过过，也许是引他出来的关键。说不定背后也是时机指使的。长老，还是暗中护好小狐们。我们待过过回来以后，盯紧了他，暗中跟着。 Di tempat lain, terlihat Shiji sedang menyerap kekuatan para siluman untuk membangkitkan kekuatannya. Yuchu yang ditugaskan untuk mengikuti Guo melihatnya di sebuah kedai dan memberikan sesuatu kepada pemilik kedai. Setelah Gugo pergi, Yuchu pun dengan segera menghampirinya. Dan ternyata pemilik kedai memberikan informasi siluman yang memiliki kultivasi tinggi, diduga akan diberikan kepada Shiji untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara di Gunung Tu, kedatangan ketua sekte Hua Peng yang bernama Huang Yu. Dia meminta bantuan kepada Tusan untuk mencari para petingginya yang hilang. 告知详细始末。 我想起来了，这几名弟子也有5名弟子不知下落，都是100岁之前结成妖丹。回岭内弟子，这妖丹至纯，修为深厚，乃最后1名失踪弟子的法器。还请大当家务必助我。老先生不必客气，詹红红定会尽全力的。 Yaya dan Lai menyamar dengan merubah wujudnya menjadi pasangan pengantin yang akan menikah di bawah pohon kegelapan untuk memancing Gugo membawa mereka berdua ke hadapan Shiji. Dan benar saja, Gugo terpancing, dia menyapa mereka berdua. Gugo mengajak mereka mendatangi sebuah bukit indah yang cocok untuk pasangan, yaitu Bukit Sanli. Tak lama mereka pun tiba di Bukit Sanli. Kini Yaya dan Lai melihat langsung pengkhianatan Gugo. Dan pada malam harinya, saat mereka berjalan di tengah hutan, tiba-tiba Gugo muncul menyerang. Lai dan Yaya pura-pura tertangkap dan tak sadarkan diri. Tak lama muncul Shiji. Namun saat akan mengambil kekuatan spiritualnya, tiba-tiba Lai bangun dan menyerangnya dengan racun mematikan. Sementara Gugo dihadapi oleh Yaya. Tak berselang lama, Yuchu dan Tusan pun muncul menyergap Shiji. Pertarungan besar pun tak bisa dihindarkan lagi.